Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di channel Jeri. Nah, kali ini kita mereview produk Huber. Ini adalah seri yang Pro-nya. Nah, kalau yang kemarin itu kita udah pernah nge-review dengan tipe ya HBL 2142 ya. Itu adalah satu buah blower. Kali ini ya, ini sama-sama produk dari Huber. Ini tapi berbeda, kali ini HBL 2143 Pro. Nah, seperti yang di beberapa waktu lalu waktu gue bilang kita akan mereview nanti, seri-seri Pro. Apa sih Bang yang ngebedain dari seri Pro? Nah, ya kan. Nah, coba itu tolong, Mister itu diambilin yang 2142 ya kan. Nah, oke, bisa diumpan lambung. Oke, set. Iya. Nah, ini dia ya. Jadi kalau yang 2142 memang ini seri yang standar. Dia tidak ada yang tulisan Pro-nya. Kali ini ada tulisan Pro-nya, ya kan? Apaan ini Bang yang ngebedain? Nah, ya, kita bacain dulu dah spesifikasinya. Di sini ya sudah high motor performance, adjustable speed ya, udah long nozzle ya, non slip handle ya, baterai sudah lithium ya, powered. Nah, di sini cordless blower 380 watt ya. Nah, di sini 50 meter per second ya, wind speednya, kecepatan ya, niupnya ya, seperti itu. Ya, untuk knowledge speednya dia di 26.000 untuk RPM-nya ya. Outlet nozzle di 55 ya, dan di wind speed tadi yang kita dibacakan di depan ya, ini 50 meter per second. Nah, luar biasa ya. Bang, ini berapa duit harganya? Ya, linknya udah gua kasih ya, diklik aja ya. Jadi kalau yang kepo-kepo ya kan di sono. Ini paketnya sama ya. Jadi kita bisa ngedapetin paket yang namanya paket apa itu? Baterai 1, baterai 2, baterainya berapa AH tinggal lu pilih ya. Nih baterainya, slotnya LXT ini dari Huber. Nah, oke, ini kita keluarin semuanya. Nah, ini dia nih. Ya kan? Nah, ini ada kartu garansi dari Huber ya kan? Tuh, lu bisa lihat ya. Ini kartu garansinya juga dia udah sesuai dengan kodenya. Ya kan, udah sesuai dengan kodenya. Nah, tuh udah ada kodenya tuh, ada serial numbernya juga. Jadi apa kalau bahasanya, kagak bakal kebolak-balik ya kan. Nah, ini udah ada kartu garansinya ya. Manual booknya maksud gua. Nah, ini dia nih. Wah, ini dia berbeda memang ya. Ini udah tampilnya langsung berbeda. Wah, ini udah ada full rubber seperti yang gua katakan ya. Nah, kalau yang waktu itu gua katakan, gua bilang seri Pro-nya ini biasanya udah speknya jauh lebih tinggi ya kan, jauh lebih tinggi. Nah, ya enggak? Jauh lebih tinggi, cakep ini. Asli cakep ya kan. Oh, ganteng banget ini ya kan, ganteng banget. Non slip ini yang dibilang non slip tadi ini adalah ya, jadi dia sudah diberikan rubber untuk handle-nya. Wah, luar biasa ya kan. Wah, kalau teman-teman tanya, Bang ini udah brushless atau belum Bang? Ini belum ya, dia belum brushless. Nah, tapi sebetulnya kalau kita lihat di sini ya, di manual booknya ya. Nah, ini dia ada seri-serinya lagi nih ya kan. Nah, jadi dia kalau untuk yang ini dia serinya cuma 2 memang ya. Nah, dia kayak ini HBL 2143 dan di sini HBL 2142. Nah, jadi satu manual book ini dia untuk langsung 2 ya, 2 jenis alatnya Huber. Nah, dia memang apa ini namanya? Dia belum triggernya dia belum variable speed ya. Akan tetapi dia di sini sudah ada variable speed yang pengaturan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pelan cukup ditekan aja ya. Nah, dia pelan ya. Nah, Bang ini kalau daya semburnya kuatan mana ya? Antara yang 2143 sama yang 2142. Kalau lu tanya kekuatannya, daya semburnya kuatan mana, ya kuatan yang ini. Yang pertama ini adalah seri Pro-nya ya kan, dan kedua memang ini jauh lebih besar secara motor. Nah, tapi bukan berarti gue menjelekkan untuk yang 2142. Jadi lebih tepatnya disesuaikan. Jadi terkadang brand itu punya 2 jenis yang seperti ini. Ini dua-duanya disesuaikan dulu. Ya kan, kalau teman-teman ngerasain kayak begini memang agak kurang portable, gede ya, repot ya kan mungkin. Nah, ini mungkin lebih cocok ya kan. Nah, kalau yang ini juga dia bisa ngisep ya kan. Nah, bisa niup, bisa ngisep. Kalau yang ini niup doang ya kan, niup doang dia kagak bisa ngisep, kagak ada coroknya nih dia buat ngisep ya. Tapi kalau di teman-teman tanya tentang kekuatan, oh ini jauh lebih kuat, sadis ini. Wah, Bay, lompat Bay, chargernya. Waduh, ya kan? Alah, gila, bener-bener luar biasa deh emang ya. Ini memang produk dari Huber ini
tampil berbeda ya, makanya gua katakan waktu itu ya ini adalah produk low entry, tapi kalau dari packaging, dari build quality produknya ya, ini benar-benar ya, ini udah bisa disandingin dengan beberapa brand-brand yang mungkin mendekati ya flagship ya kan. Wah, tepuk tangannya dulu dong kawan-kawan. Waduh, ini ya cakep banget. Dan buat teman-teman yang kira-kira bang ini gua kagak bisa bang kalau yang panjang-panjang begini bang, ya kan ribet bang, ya kan. Nah ini ya, ini dia tinggal dipencet. Yang gue suka dari posisi nozzle-nya ini ya. Nah dia nih nozzle-nya kalau misalnya teman-teman ngerasa tadi kepanjangan ya, kalau misalnya mau setelan agak buntung ya kan. Nah ini bisa nih setelan buntung. Setelan buntung apa sih bang? Ya ini rada pendek dia. Nah kayak begini nih. Nah, oh ya kan. Jadi dia masuk nozzle ini, masuk juga kemari. Jadi terserah teman-teman mau panjang mau pendek ya kan. Nah tinggal diatur doang seperti itu. Nah ya kan. Nah kalau misalnya bang gue butuh yang panjang nih bang, daun-daun kering banyak pada nakal ini ya kan. Nah ini tinggal dipanjangin doang. Oh ya kan. Oh cakep banget. Dan ini juga dia model klik ini. Jadi dia nggak akan mudah yang namanya copot. Ya kan, dia modelnya klik. Nah jadi tinggal kayak tadi aja. Nah seperti ini ya. Jadi nanti tinggal diatur-atur doang dah pokoknya. Wah ini emang bener-bener ya the best, enak ya posisinya ya. Dan build quality-nya di sini wah ini bener-bener kelihatan bener-bener cakep ya. HBL 214 Pro ya. Nah, udah dah ya. Gue pengen langsung cobain aja kira-kira ya kayak apa nih daya semburannya. Penasaran juga gue lama-lama. Oke, nah ini seperti ada daun-daun kering. Nah ini kita kalau di speed 1 memang powernya agak kurang ya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah memang agak kurang sekali untuk power. Tapi kalau misalnya kita naik di speed 3 ya. Nah udah mulai agak bekerja nih ya. Nah paling enak ini di speed 6 ya. Nah ini udah speed maksimalnya dia. Nah kita bisa lihat. Nah, nah ya. Tuh, wis. Ini daun-daun kering semuanya keangkat semua nih teman-teman. Nah, oh. Wah, mantap ya. Memang sebenarnya fungsi dari blower ini banyak sekali ya. Jadi misalnya kalau kita kayak buat ngebersihin pekarangan rumah yang kayak sisa-sisa pasir-pasir kecil ya, ataupun daun-daun kering, nah ini enak banget ya. Jadi atau seperti ngebersihin apa itu kalau apa seperti sarang laba-laba yang di atas-atas. Nah ini kalau misalnya kita semprotin kan, ini kemungkinan besarnya ya apa namanya dia pasti kan bakal ini ya bakal jatuh ya istilahnya. Jadi atau debu-debu yang di atas yang susah kita sanggah. Nah ini enak banget. Nah kenapa ya? Karena memang jujur perbedaan antara ini dengan kompresor adalah ya kalau misalnya blower ini tidak menghasilkan tidak ada kadar air sama sekali. Ya jadi aman untuk elektronik. Ya jadi kalau misalnya kayak teman-teman, wah gue punya PC nih ya, kita pakai speed yang paling kecil ya. Nanti nozzle-nya tinggal pasang yang kecil lah, kita semprotin aja kan. Nah teman-teman bisa dengar ya. Tuh, suaranya pun masih enak banget di telinga dan luar biasa deh ya. Dan ini build-nya cakep banget ya, gripnya di sini juga ya rubber semua ya kan. Dan di sini pedal blue speednya benar-benar kepake dan di sini nozzle-nya dia udah ada kliki ya. Nah, jadi dia enak jadi nggak bakal jatuh ya dan udah pasti aman. Dan ini the best banget ya. Nah, tenaganya udah cukup kalau menurut gue ya untuk satu buah blower ya dengan harga di kelasnya. Nah, tadi memang benar-benar enak dan terasa banget ya dari apa powernya nih, wah ya benar-benar semburannya benar-benar kuat banget ya. Tapi memang sayangnya gue belum ada pengetesan alat ya. Jadi kita kepengen tahu nih kekencangannya berapa. Itu ada alatnya sebetulnya tapi kita belum ada nih kebetulan ya. Nanti mungkin kalau ada rezekinya kita beli dah ya. Nungguin THR dulu ini dari bos kita. Ya mau bagaimana lagi ya kan. Nah tapi ini kalau menurut gua jujur ini barang worth it nggak bang, worth to buy nggak? Ini worth it banget ya kalau menurut gua. Dan ini murah tapi bukan murahan sekali lagi. Dan ini gua ngelihat ekosistemnya Huber ini benar-benar banyak banget dan kaya banget akan ekosistemnya. Dan di tahun ini dia akan nambah lagi nih ya. Jadi gua dapat kabar dari Iran ini ya kan kemarin
Ya kan ini katanya dia mau ada penambahan lagi ekosistemnya dan kayaknya nanti bakal banyak lagi dan yang pastinya bakal seru banget dan jujur kalau dari after salesnya gue suka dan dari style dari garansinya dia ini benar-benar cakep banget. Jadi garansinya yang kenapa gue suka, jadi dia di setiap produknya ini ada kode-kodenya juga. Nah ini jadi yang istilahnya nggak bisa, wah ini barang ini lu beli dari mana nih, nggak bisa asal klaim istilahnya seperti itu ya kan. Nah jadi nanti lu bisa tinggal register ya kan, lu pakai QR di sana, scan QR ya kan. Nah nanti langsung diikutin dah setiap cara-caranya. Wah ini the best banget, enak banget dan ini ya gue sukanya ya ringan, nggak terlalu gede ya kan. Jadi kalau buat kebutuhan kita yang tidak terlalu kenceng ya kan dan seperti apalah ya, yang kecil-kecil aja, yang biasa-biasa aja, ini udah enak banget nih. Bang kalau buat di workshop cocok nggak? Gue sih suka ya, karena nozzle-nya ini bisa kita pendekin ya. Ini gue suka kalau buat di workshop ya, dan ini dia plastik dan bahannya ini tebel ya, tebel dan memang juga elastis, tapi memang tidak seelastis. Beda ya kalau yang 2142 itu memang dia rubber, tapi kalau ini plastik ya. Nah ini juga cakep ya kalau menurut gua ya, dari secara desain ya, dan Huber nih kalau menurut gua tampil berbeda sekali ya. Dari ini triggernya juga enak banget ya. So ya kira-kira nanti kita akan bahas produk Huber yang lainnya ada apa aja ya kan. Nah buat teman-teman nih yang kepengen tahu ya produk Huber ada apa aja, nah bisa langsung di follow untuk marketplace-nya Huber ada di Shopee ya, dan teman-teman juga bisa follow untuk sosial medianya Huber ada di Instagram ya kan, dan ada di TikTok juga pastinya ya. Oke ya, gua rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. So kalau menurut gua ini ya worth to buy banget ya buat teman-teman milikin ya kan, tinggal disesuaikan aja mau yang 2142 atau mau yang ini nih ya kan, 2143 yang seri Pro ya kan, tinggal disesuaikan aja dari secara budgeting dan sama yang pastinya ya secara kebutuhan juga. Percuma juga ya kan budgetnya tinggi tapi kebutuhannya tidak terlalu tinggi, beli yang gede seperti ini buat apa? 2142 udah cukup ya kan. Atau yang ini langsung yang 2143 kalau memang kebutuhannya pengen daya tiupnya lebih kenceng ya kan, dan budgetnya juga ada pastinya. Oke, ya tinggal disesuaikan semua ya kebutuhan teman-teman ya kan. Gue di sini cuma nge-reviewin aja. Oke. Gue Gugun ya, jangan lupa juga di-follow untuk sosial media gue, baik ada Instagram ya, ada Facebook dan ada TikTok juga, dan di-follow juga untuk Shopee videonya Kita Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.